Di sebuah desa di Kabupaten Pati, tinggal seorang pemuda bernama Agung yang berusia 18 tahun. Agung bukanlah sosok yang dikenal oleh banyak orang, namun kehidupan yang dijalaninya membuatnya menjadi sosok yang penuh ketegaran. Kehidupannya dipenuhi dengan kekurangan dan penderitaan, namun ada satu hal yang ia pegang teguh, cintanya terhadap adiknya yang masih kecil, Siti, yang kini berusia 5 tahun. Ibu mereka telah meninggal beberapa tahun lalu akibat penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ayah mereka, seorang pria yang tidak pernah jelas keberadaannya, pergi tanpa kabar setelah ibu mereka meninggal. Agung dan adiknya hidup dalam rumah tua yang hampir roboh, berlantai tanah dan berdinding bambu. Setiap hari, Agung harus berjuang keras untuk mencari nafkah demi menghidupi dirinya dan Siti, meski terkadang apa yang ia dapatkan masih jauh dari cukup. Sebagai pemuda miskin, Agung bekerja serabutan, menjadi buruh tani di kebun orang, namun pendapatannya tidak pernah menentu. Sementara itu, Siti, adiknya yang lucu dan penuh semangat, selalu menjadi sumber kebahagiaan baginya meskipun hidup mereka penuh penderitaan. Suatu hari yang panas, Agung terpaksa berjalan jauh menuju kebun tetangga, dengan harapan bisa mendapatkan sedikit hasil untuk dibawa pulang. Namun, hari itu, keputusannya untuk mencuri tidak didorong oleh niat buruk, melainkan oleh rasa putus asa yang semakin mencekiknya. Agung tahu bahwa kehidupan mereka tak akan bisa bertahan jika hanya mengandalkan pekerjaan yang tidak menentu. Dengan tubuh yang lelah dan perasaan yang kacau, ia memutuskan untuk mengambil pisang dari kebun milik Pak Budi, seorang pria berumur 50 tahun yang dikenal sebagai orang kaya di desa itu. Tapi, nasib tak berpihak padanya. Saat Agung sedang membawa 4 tandan pisang dengan susah payah, Pak Budi yang kebetulan sedang berjalan di dekat kebun, melihatnya. Pak Budi, yang tahu betul siapa Agung, langsung berteriak marah. "Kau berani mencuri, Agung? Berapa kali aku harus menegurmu?" Suaranya menggema keras, memecah kesunyian desa. Agung yang ketakutan hanya bisa menundukkan kepala. Rasa malu dan takut bercampur aduk dalam dirinya. Ia tahu bahwa tindakan yang ia lakukan adalah salah, namun perasaan lapar dan keputusasaan membuatnya tak mampu berpikir jernih. Dengan tubuh gemetar, Agung meminta maaf, namun Pak Budi sudah terlalu marah untuk mendengarkan. "Kau akan ikut ke kantor desa, dan aku akan buat semuanya jadi pelajaran untukmu." Pak Budi menghardiknya, dan dengan kasar ia mengikatkan pisang-pisang itu di punggung Agung, memaksanya untuk berjalan di depan, diarah ke kantor desa. Perjalanan menuju kantor desa terasa begitu berat bagi Agung. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin menyesakkan. Pandangan orang-orang di sekitar yang menyaksikan kejadian itu seakan menambah penderitaannya. Beberapa orang melihatnya dengan tatapan penuh cemoohan, sementara yang lain hanya bisa berbisik-bisik di belakang. Agung, dengan tubuh lelah dan luka-luka kecil di tangannya karena harus memikul pisang yang berat, hanya bisa menahan air mata yang ingin keluar. Namun ia tak mau terlihat lemah di hadapan adiknya yang sedang menunggu di rumah. Sesampainya di kantor desa, Agung dipaksa untuk duduk di bangku yang dingin dan keras. Polisi yang bertugas, seorang pria muda bernama Brigadir Dwi, mengamati Agung dengan tatapan prihatin. Ia melihat pemuda itu tampak kelelahan, dengan wajah yang penuh kebingungan dan rasa takut. Pak Budi yang masih marah-marah mulai menjelaskan apa yang terjadi, dengan suara yang penuh amarah. Agung tidak mengangkat wajahnya, ia hanya duduk terdiam, menggigit bibirnya agar tidak menangis. Brigadir Dwi yang mendengar penuturan Pak Budi mulai merasa iba.
Ia tahu Agung, meski miskin, bukanlah tipe pemuda yang suka membuat masalah. Setelah Pak Budi selesai menjelaskan, Dwi meminta untuk berbicara dengan Agung secara pribadi. Dengan suara lembut dan penuh rasa iba, Dwi bertanya, "Agung, apa yang membuatmu harus mencuri pisang itu?" Agung menunduk. Suasana menjadi semakin berat, dan dengan suara parau, ia mulai bercerita. "Saya tidak tahu harus bagaimana lagi, Pak. Saya dan adik saya hanya hidup berdua. Ibu saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan ayah saya pergi begitu saja. Saya tidak bisa kerja lebih banyak, karena saya harus menjaga Siti. Saya tidak ingin dia kelaparan." Agung menceritakan semuanya dengan suara yang bergetar, tanpa bisa menahan air mata yang akhirnya jatuh. Brigadir Dwi mendengarkan dengan penuh perhatian, hatinya terasa hancur mendengar kisah hidup Agung yang penuh penderitaan. Ia tidak bisa menahan rasa empatinya. Tanpa sadar, air mata Dwi mulai mengalir, dan ia pun mengusap wajahnya dengan tangan, berusaha menahan tangis. "Agung, kamu sudah berjuang begitu keras, ya?" Suara Dwi terdengar parau. Saat itu, suasana kantor desa yang sebelumnya penuh dengan hiruk-pikuk dan cemoohan, berubah menjadi sangat hening. Beberapa warga yang hadir mulai menyadari betapa sulitnya hidup yang dijalani Agung dan adiknya. Mereka yang sebelumnya hanya melihat Agung sebagai pemuda nakal, kini melihatnya dengan empati. Beberapa orang mulai menyeka air mata mereka, merasa terharu atas pengorbanan yang telah dilakukan Agung untuk adiknya yang masih kecil. Setelah proses interogasi selesai, Dwi mengajak Pak Budi untuk berbicara. Ia berusaha meyakinkan Pak Budi untuk tidak melanjutkan hukuman terhadap Agung, mengingat kondisi hidupnya yang sangat sulit. "Pak Budi, saya tahu Anda marah, tapi Agung sudah sangat menderita. Ini bukan cara yang tepat untuk menghukum seseorang yang hidupnya sudah begitu berat." Dwi berbicara dengan penuh rasa hormat, namun dengan tegas. Setelah beberapa lama, akhirnya Pak Budi yang awalnya sangat marah mulai luluh. Mungkin ada sedikit rasa kasihan yang muncul di dalam dirinya setelah mendengar cerita Agung. "Baiklah, saya tidak akan melanjutkan ini. Tetapi Agung, jangan ulangi lagi perbuatan ini," kata Pak Budi dengan suara yang lebih tenang. Agung hanya bisa mengangguk pelan, merasa terharu karena tak jadi dihukum. Namun, hatinya tetap terasa kosong. Ia masih harus mencari cara untuk bisa memberi makan adiknya. Brigadir Dwi kemudian mengajak Agung untuk kembali ke rumahnya, tempat tinggal yang sederhana di desa, untuk makan dan beristirahat. Brigadir Dwi, setelah memastikan Agung dan adiknya kembali ke rumah, tidak bisa menahan rasa prihatin yang semakin mendalam. Hari itu, ia menyaksikan betapa besar penderitaan yang telah dialami oleh pemuda itu. Tidak hanya dari perkataan Agung, tetapi juga dari kondisi rumah yang sangat memprihatinkan. Dwi memutuskan untuk mengunjungi rumah Agung secara langsung. Dengan hati yang gelisah, ia pergi ke rumah Agung, ditemani beberapa warga desa yang juga merasa iba dengan keadaan mereka. Sesampainya di rumah Agung, Dwi merasa perasaan haru dan empati semakin menguasai dirinya. Rumah itu tampak reot, dinding bambunya banyak yang berlubang, dan atapnya yang bocor menyebabkan air hujan sering masuk ke dalam. Lantai rumah terbuat dari tanah yang sudah tidak rata, penuh dengan lubang-lubang kecil yang membuat setiap langkah terasa berat. Agung dan Siti hanya tidur di sebuah tikar tipis yang tergeletak di sudut ruang tamu. Siti, yang sedang bermain dengan beberapa mainan sederhana yang terbuat dari barang bekas,
tampak ceria meski kondisi di sekitarnya sangat jauh dari kata nyaman. Dwi merasa hatinya hancur melihat kenyataan itu. Ia berdiri terpaku di depan pintu rumah yang terbuat dari kayu tua, memandang Agung yang terlihat begitu kelelahan dan penuh rasa bersalah karena tak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk adiknya. Siti, yang mungkin tidak sepenuhnya mengerti kesulitan yang mereka hadapi, menghampiri Dwi dengan senyum ceria, tanpa sadar melukiskan kontras yang tajam antara keceriaannya dan kemiskinan yang ada di sekelilingnya. "Pak, siapa ini?" tanya Siti polos, menatap Dwi dengan mata besar yang bersinar. Dwi tersenyum kecil, meski hatinya terasa nyeri. "Ini Brigadir Dwi, sayang. Beliau adalah polisi yang membantu kita beberapa waktu lalu," jawab Agung dengan lembut. Siti lalu memegang tangan Dwi dan berkata dengan penuh percaya, "Pak Dwi, nanti kita akan makan enak ya." Kak Agung bilang, "Kalau ada yang bantu kita, berarti kita bisa makan makanan enak," kata Siti dengan antusias. Dwi hampir menangis mendengar ucapan polos dari bocah sekecil itu, yang hanya tahu bahagia melalui cara sederhana. Brigadir Dwi berjalan ke dalam rumah, mencoba memeriksa lebih dekat kondisi tempat tinggal mereka. Tidak ada meja makan, hanya beberapa kursi kayu lapuk yang tersisa. Perabotan rumah yang ada semuanya sangat usang dan sudah tidak layak pakai. Di sudut rumah, Dwi melihat sebuah panci besar yang tampaknya digunakan untuk memasak makanan sederhana. Tanpa ada kompor gas yang bisa digunakan, Agung hanya mengandalkan kayu bakar yang ia kumpulkan dari sekitar desa untuk memasak makanan. Ia tak punya pilihan lain selain berjuang agar adiknya bisa makan dengan cukup. Dengan hati yang berat, Dwi duduk di salah satu kursi yang hampir patah itu. Ia tidak bisa lagi menahan perasaan simpati yang begitu dalam untuk Agung dan Siti. "Agung, kamu tahu, saya sangat prihatin dengan keadaan kalian. Tidak ada anak muda yang seharusnya hidup seperti ini," ujar Dwi dengan suara serak. Agung menunduk, tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakannya. Ia sudah terbiasa dengan penderitaan itu, tetapi melihat Dwi yang begitu peduli membuatnya merasa cemas. "Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, Pak. Hidup ini hanya untuk bertahan, untuk Siti." Agung menjawab pelan, seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat diam, Dwi beranjak dan berkeliling, mencari cara agar bisa membantu lebih banyak lagi. Ia mulai merasakan beratnya tanggung jawab Agung yang harus mengurus adiknya tanpa dukungan dari siapapun. "Kamu tidak perlu melakukannya sendirian, Agung. Kamu masih muda, masih ada banyak hal yang bisa kamu lakukan. Tidak apa-apa untuk meminta bantuan," kata Dwi dengan penuh perhatian. Tetapi Agung hanya mengangguk pelan, mencoba menjaga harga dirinya. "Saya akan berusaha, Pak. Saya akan berusaha sekuat tenaga," jawabnya. Dwi pun kembali ke rumahnya dengan perasaan berat. Malam itu, ia tidak bisa tidur, pikirannya terus terbayang pada kehidupan Agung dan adiknya. Ia merasa bahwa ada yang harus ia lakukan. Ia mulai merencanakan langkah-langkah konkret yang bisa diambil, agar Agung dan Siti tidak lagi merasa terasing dalam dunia yang penuh penderitaan. Meskipun ia tahu bahwa sebagai seorang polisi, tanggung jawabnya adalah menegakkan hukum, namun hatinya kini tergerak untuk membantu seseorang yang sudah begitu lama berjuang sendiri. Keesokan harinya, Dwi kembali ke rumah Agung dengan membawa beberapa bantuan, beras, mie instan, dan pakaian layak pakai untuk Agung dan Siti.
Ia juga berbicara dengan kepala desa dan beberapa warga lainnya untuk memberikan bantuan yang lebih berkelanjutan. Kita tidak bisa biarkan mereka terus hidup dalam kondisi seperti ini. Setidaknya kita bisa meringankan beban mereka, kata Dwi dengan tekad. Kepala desa yang sebelumnya merasa bahwa Agung hanya pemuda yang malas, kini mulai menyadari kesulitan yang sebenarnya dialami Agung dan keluarganya. Dengan dukungan dari warga desa, mereka mulai menggalang dana dan bantuan untuk membangun kembali rumah Agung agar bisa lebih layak dihuni. Hari demi hari, Agung dan Siti mulai merasakan perubahan. Meski begitu, Agung tak pernah merasa puas dengan bantuan yang datang. Ia merasa, selama adiknya masih bisa tertawa, selama Siti masih bisa merasakan kebahagiaan, maka perjuangannya belum selesai. Setiap kali ia melihat Siti tertidur lelap di sampingnya, ia berjanji dalam hati untuk terus berjuang, meski tak tahu seberapa lama lagi ia bisa bertahan. Tapi setidaknya, ia tahu, ia tidak lagi sendirian. Setelah kejadian tersebut, banyak warga desa yang mulai menyadari kesulitan yang dihadapi Agung dan adiknya. Beberapa orang mulai mendekat, menawarkan bantuan. Ada yang memberikan beras, ada pula yang memberikan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dewi, seorang guru di desa, bahkan menawarkan untuk membantu Siti agar bisa bersekolah. Sementara beberapa warga lain berjanji untuk memberikan bantuan rutin. Kehidupan Agung dan Siti perlahan mulai membaik. Walaupun tak ada perubahan drastis, setidaknya mereka kini tak lagi hidup dalam kelaparan dan kesepian. Namun, meski bantuan datang dari berbagai pihak, Agung tahu bahwa hidupnya akan selalu penuh dengan tantangan. Tapi satu hal yang tak pernah berubah adalah cintanya yang tulus kepada adiknya dan tekadnya untuk membesarkan Siti dengan segala cara. Agung dan Siti kini hidup dengan lebih tenang, meski perjuangan mereka belum selesai. Agung masih terus bekerja keras, namun sekarang ia tahu bahwa ada banyak orang yang peduli dan siap membantu. Ia tak lagi merasa sendirian dalam perjalanan hidupnya yang penuh cobaan. Dan meskipun jalan yang harus ditempuh masih panjang, Agung percaya bahwa setiap tetes air mata yang jatuh akan digantikan dengan kebahagiaan yang lebih besar di masa depan.